Selamat sore semuanya. Hari ini adalah kuliah kita yang terakhir sebelum kita masuk ke pekan UTS. Ya, jadi mulai pekan depan kita mulai UTS, dan biasanya di setiap kuliah terakhir saya melakukan review apa saja yang sudah kita pelajari selama setengah semester belakangan ini. Ini hanya mengingatkan Anda kembali gitu ya. Waktu awal-awal kita belajar apa itu gunung api misalnya, kemudian bagian-bagian dari gunung api itu apa saja, dan ya paling bawah, paling dalam itu ada magma chamber ya, bagian dari gunung api, sedangkan dapur magmanya itu jauh lebih dalam lagi. Tapi yang menjadi bagian dari gunung api aktif itu adalah kantung magma atau magma chamber sering dibilang. Kemudian magma chamber akan dihubungkan oleh satu pipa ya ke permukaan ya, yang seringkali disebut sebagai apa? Sebagai konduit, gitu kan ya. Sebagai konduit. Ya, ini tolong diingat-ingat ya, karena terutama Anda yang nanti akan melanjutkan mengambil seismologi gunung api harus selalu punya gambaran ini di dalam kepala Anda gitu ya. Sehingga Anda nanti bisa paham ya. Setiap kali ada sinyal seismik itu bisa dikaitkan dengan mekanisme seperti apa yang ada di dalam tubuh gunung api. Oke. Jadi sebelum masuk kelas, camkan bentuk ini di dalam kepala Anda, lalu pikirkan mekanisme yang ada di dalam gunung api seperti apa, baru nanti Anda bisa menerjemahkan ke dalam sinyal-sinyal seismik yang dihasilkan oleh gunung api, maupun sinyal lain, sinyal geofisika lain yang berhubungan dengan aktivitas gunung api tersebut. Oke. Nah, kemudian selain ada magma chamber dan ada pipa konduit ya, kita juga mengenal istilah material yang mengisi magma chamber dan konduit ini. Ya. Itu yang kita kenal sebagai magma. Bukan ya. Magma bentuknya apa? Dia tidak murni cairan, gitu ya. Tidak juga dia murni padatan, ya. Tetapi dia adalah tersusun oleh adanya cairan, ya, zat alir, bisa itu fluida maupun bisa itu gas maupun dia liquid, ya. Plus ada juga padatan di dalamnya, ya. Kemudian sifat dari penyusun dari magma ini tentunya nanti yang akan menentukan karakteristik letusan yang dihasilkan oleh gunung api tersebut. Nah, Anda juga perlu memperhatikan bahwa istilah magma itu hanya kita pertahankan ketika benda tersebut, material tersebut masih ada di dalam tubuh gunung. Ya. Setelah dia keluar, nanti namanya bukan lagi kita sebut sebagai magma, tapi sebagai apa? Sebagai lava. Ya. Jadi lava itu ketika magma sudah berinteraksi dengan udara bebas. Bukan, ya. Kemudian di mana saja gunung api bisa terbentuk? Ya, kemarin kita sudah bicara juga tentang batas lempeng, gitu. Maka kita mengenal paling umum gunung api itu terbentuk di zona subduksi, ya. Kemudian ada juga yang di daerah tidak di perbatasan lempeng, tapi di tengah lempeng. Ada juga di zona batas lempeng, tapi zona batas lempeng yang dia berpisah, ya, divergen, gitu kan, ya. Nah, yang menjadi masalah seringkali orang menafsirkan bahwa gunung api itu ya hanya yang kelihatan dan muncul ke permukaan tanah, gitu ya. Padahal sebetulnya aktivitas magmatisme yang kemudian mencapai permukaan bumi ya, tetapi belum tentu dia terekspos ke permukaan laut gitu ya. Itu tetap saja kita kenal sebagai gunung api gitu kan. Aktivitas magmatisme tersebut tetap saja kita kenali sebagai gunung api. Gitu. Hanya saja karena dia tidak kelihatan karena tertutup dengan air, maka kebanyakan kita kemudian tidak mengamati tersebut ya. Tapi ada aktivitas seperti itu dan kebanyakan berasal dari batas lempeng yang ini yang berpisah, yang menjauh gitu ya. Kemudian Anda kenal juga yang intraplate atau hotspot, ya itu yang contohnya ada di Hawaii, yang
ini juga merupakan salah satu supporting dalam menyokong teori tektonik lempeng, kan ya. Lalu yang nomor satu ya, paling sering terlihat karena dia memang seringkali terletak di permukaan tanah, ini yang dijumpai sebagai produk dari partial melting sebagai efek samping atau produk lain dari zona subduksi, gitu ya, di mana satu lempeng menyusup di bawah lempeng yang lain, gitu ya. Dan dari 1, 2, 3 dari yang ada di zona subduksi, ada di intraplate, dan ada di tempat yang lempeng menjauh, Anda pasti tahu nanti dia akan mempunyai karakteristik magma yang berbeda-beda juga. Ya, ada yang ingat yang di zona subduksi dia magmanya sifatnya seperti apa? Selain andesitik apa lagi kira-kira? Andesitik menuju basaltik bisa nggak? Masih bisa, Bu. Bisa ya, ataupun andesitik ke arah dasitik juga bisa kan? Ya. Namanya andesitik dia kan ada di tengah-tengah ya, nanti tergantung proses yang mendominasi pembentukan materialnya itu apa, artinya lebih banyak material yang datang dari bagian slab kontinen atau slab kontinen ataupun slab oceanik, maka nanti itu yang akan mempengaruhi komposisi magmanya. Oke, baik. Nah, komposisi magma tadi sudah disebutkan oleh Panji. Ada apa, Panji? Ada andesitik, kemudian ada granitik ya, dan ada yang basaltik ya. Andesitik tadi dikatakan yang dia merupakan produk, kebanyakan produk dari partial melting ya, pelelehan sebagian di zona subduksi. Kemudian ada lagi yang sifatnya granitik atau dasitik, yaitu yang lebih bersifat ke arah asam ya. Jadi magmanya lebih bersifat asam. Contohnya yang ada di Yellowstone. Biasanya dia adalah gunung api yang ada di batas lempeng kontinen biasanya. Kemudian ada lagi yang komposisi magmanya itu cenderung basaltik. Contohnya yang ada di Hawaii dan ada di Iceland. Yang ada di Hawaii itu produk gunung api yang terletak di mana? Hotspot, Bu. Iya, hotspot. Jadi dia intraplate ya, di tengah lempeng. Oke. Jadi dia benar-benar di tengah lempeng, bukan di interplate, bukan di batas lempeng. Ya. Itu yang Hawaii ya. Dan dia menjadi basaltik karena dia berasal dari apa? Ada ingat hotspot itu sebetulnya apa sih? Ada yang ingat istilah mantel plum kemarin? Ya, jadi material mantel yang dia kemudian mempunyai sifat cukup ringan ya, karena peristiwa geokimia, kemudian dia menjadi cukup ringan dan densitasnya itu sangat kecil, kemudian dia berusaha untuk naik ke permukaan ya. Permukaan, lalu dia akan berjumpa dengan zona lemah, disitulah dia kemudian keluar ke permukaan bumi dan membentuk magmatisme seperti yang kita lihat di Hawaii, ya, hotspot itu ya. Kemudian basaltik yang lain yang terjadi di Iceland. Kalau yang Hawaii itu adalah hotspot, kalau yang di Iceland ini apa? Ada ingat nggak? Mid Oceanic Ridge, Bu. Rifting. Ya, rifting. Jadi proses apa? Proses lempeng yang saling menjauh. Dua lempeng yang saling menjauh, gitu ya. Saling menjauh, kemudian menjadi zona lemah, otomatis material mantel bisa keluar di sana. Ya, dan karena dia benar-benar berasal dari material mantel ya, dan keluarnya di batas lempeng yang juga oceanik, maka hasilnya dia adalah magma yang sifatnya sangat basah, magma basaltik.
Uh, ya, kemudian ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi erupsi dari satu gunung api gitu ya. Selain dipengaruhi oleh tipe magmanya, ya ternyata ada beberapa faktor yang lain. Gitu ya. Kemarin yang sudah kita setujui bersama ya, faktor pertama selain magma, jenis magmanya apa ya? Penyebab dia basaltik kah atau dia cenderung andesitik kah gitu ya. Kemudian yang faktor yang lain adalah apa? Yaitu kehadiran uap air ya, di mana uap air ini bisa membantu atau bisa menghasilkan menjadi pendorong tipe erupsi yang eksplosif. Gitu ya. Ya kan, kalau kandungan uap airnya banyak, maka nanti dia akan cenderung eksplosif, gitu ya, letusannya. Selain kandungan uap air, yaitu yang lain adalah apa? Adalah adanya gas yang berada di dalam magma itu sendiri, gitu ya. Ya, ingat ketika magma menuju dari magma chamber ke permukaan, itu ternyata terjadi perubahan fraksi gas dan juga fraksi padatan yang ada di dalam magma tersebut, gitu ya. Sehingga ada kemungkinan jumlah gasnya bisa meningkat seiring dia menuju ke permukaan, ya, karena tahu ada penurunan tekanan, ada penurunan suhu, maka ada kemungkinan nanti gasnya kemudian jadi lebih mudah mengembang, gitu kan ya. Nah, gas yang mengembang ini nanti dia juga akan dilepaskan, gitu ya, akan dilepaskan secara perlahan atau secara cepat, gitu ya. Jadi kalau kita melihat kemarin ada pelepasan gas yang rate-nya itu dia lambat, ya, rate-nya lambat, jadi dia pelan-pelan dia lepasnya, maka nanti erupsinya dia tidak eksplosif ya, dia cenderung lebih efusif ya. Tapi kalau gasnya itu tidak bisa dilepaskan, jadi dia terkumpul terus, tidak ada proses pelepasan gas selama dia berpindah dari magma chamber ke dalam konduit kemudian ke permukaan, maka nanti gasnya akan tetap terkumpul sampai mencapai ke dekat permukaan dan kemudian bisa meletus menghasilkan letusan yang sifatnya eksplosif, ya. Makanya kandungan uap air dan juga kandungan gas yang lain ya, CO2 terutama, itu sangat krusial dalam monitoring aktivitas gunung api. Kemudian tipe magma, ingat ya, magma yang viskos, magma yang tidak viskos ya, jadi viskos kental, tidak viskos artinya encer, itu juga akan mempengaruhi tipe erupsi yang dihasilkan. Kemudian selain tipe erupsi, kita juga tahu ada tipe gunung api yang sebetulnya berhubungan erat dengan karakteristik magma dan juga sifat erupsinya. Dari bentuk yang kita jumpai ya, sebagian besar gunung api yang ada di dunia ini bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian besar ya, yaitu gunung api yang seperti perisai ya. Perisai contohnya itu yang ada di Hawaii ya. Kenapa dia seperti perisai? Karena dia cenderung sangat landai gitu ya. Di permukaannya sangat landai, seperti perisai yang untuk tameng orang berperang gitu ya. Jadi cuma landai begitu saja. Kemudian ada yang dia ekstrim bentuknya, yaitu seperti benar-benar seperti kerucut, tetapi kerucut yang cukup cukup curam, tetapi di tengahnya, di puncaknya itu dia agak besar gitu ya, membentuk sesuatu yang seperti ada lekukan di puncaknya gitu ya. Itu yang sering kita kenal sebagai tipe gunung api cinder cone gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah yang tipe gunung api komposit
Ya, ini yang dihasilkan biasanya oleh magma yang tipenya adalah magma andesitik, ya. Nah, dari ketiga bentukan gunung api, sebenarnya ini masih ada bentuk-bentukan yang lain, tapi secara garis besar bisa dikategorikan sebagai 3 bentuk yang seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda ditanya yang komposit tadi andesitik, oke, yang cinder cone itu cenderung ke apa magmanya? Sitik. Ya, sitik ya. Yang mana? Yang dia kental atau yang dia encer? Cenderung kental, Bu. Cenderung kental. Kenapa cenderung kental? Alasan Karena apa yang mengatakan kamu cinder cone itu cenderung kental? kalau kayak tadi silt kan dia kan cenderung encer, jadi kalau pas keluar gitu dia kan kayak landai gitu karena encer. Cuman kalau sindercon dia kan apa kayak berlawanan sama si shieldnya itu jadi lebih curam, berarti logikanya yang si magma itu jadi lebih kental, Bu. Lebih kental, airnya dia lebih susah mengalir apa lebih mudah mengalir? Kalau kental lebih susah mengalir, Bu. Kalau lebih kental dia kan susah mengalir ya. Iya, Bu. Anda bayangkan kalau dia encer, dia mudah mengalir sehingga dia bisa mengalir sampai jauh sehingga tidak akan menumpuk banyak di pusat letusannya kan. Ya kan? Dia akan bisa mengalir tempat yang jauh sehingga nanti puncakan yang dibentuk kan tidak bisa tinggi gitu. Ya karena sebagian besar dia pergi gitu kan, menjauh, nanti bentuknya jadinya kayak shield volcano ini kalau yang dia encer gitu kan. Sedangkan yang cenderung kental nanti dia kan diendapkan jauh lebih dekat dengan pusatnya dan karena dia sulit mengalir maka dia nanti bentukannya juga akan lebih curam gitu ya. Oke. Nah, kalau yang komposit bagaimana kira-kira? Oh ya, kalau yang cinder cone ini kira-kira tipe letusannya apa ya? Cenderung ke yang letusannya dia lembut, diam-diam, atau yang meledak-ledak? Ledak-ledak. Meledak-ledak atau eksplosif ya, dia cenderung eksplosif. Kemudian yang komposit, Bisa namanya meledak. komposit berarti campuran kan? Campuran. Ya, Bisa meledak. jadi ya bisa kadang-kadang dia bisa suatu saat dia bisa eksplosif, bisa juga dia efusif gitu ya. Makanya bentuknya juga nanti kayak gini ya. Jadi kadang-kadang dia hanya aliran lava yang diendapkan atau bisa dia material piroklastik yang dilontarkan ke atas kemudian mengendap di sekitar pusat letusannya. Ya. Yang ini yang hitam-hitam ini kan yang hitam-hitam ini, ya ini kan yang disebut sebagai cinder gitu ya. Sedangkan yang lava flow itu yang digambarkan dengan warna merah. Gitu kan. Oke, kemudian gunung api itu juga punya siklus ya, jadi tidak selamanya dia akan aktif ya. Dia bisa dikategorikan sebagai gunung yang aktif ya. Jadi aktif itu artinya dia dalam fase erupsi atau dia akan erupsi di dalam waktu dekat gitu ya, menunjukkan tanda-tanda aktivitas akan erupsi dalam waktu dekat atau peningkatan aktivitas gitu, ada peningkatan aktivitas. Nah, yang lain adalah yang dikategorikan sebagai dorman ya. Jadi saat ini mungkin dia tertidur, tapi suatu saat dia ada kemungkinan untuk meningkat aktivitasnya dan menjadi aktif. Lalu yang ketiga adalah yang dikatakan sudah mati ya atau extinct gitu kan ya. Dan dikategorikan sangat kecil kemungkinannya untuk erupsi lagi gitu ya. Ya, orang tidak menutup kemungkinan bahwa gunung-gunung yang extinct ini kemudian tidak akan pernah lagi erupsi di kemudian hari. Tapi tampaknya dengan melihat keadaannya sekarang, maka akan sangat kecil dia erupsi di
kemudian hari. Ya. Kalau yang aktif contohnya gunung apa ini? Efrat, Merapi. Efrat ada? Selain Merapi apalagi Efrat? Efrat tidak bisa bicara. Ini ada yang masuk lagi, siapa ini? Yopi, mengapa kamu terlambat? Efrat, contohnya gunung api aktif selain Merapi apa Efrat? Tulis, kalau nggak bisa Ya, ngomong maaf, tulis. maaf Bu. Ya, Apa Efrat? Sibayak Bu kemarin ya. Sibayak. Yang dekat rumahmu apa Efrat? Sinabung sama Sibayak Bu. Iya, Sinabung sama Sibayak. Kapan-kapan anulah jalan-jalanlah ke Sinabung, lihat apakah dia sedang ada apa namanya awan panas atau tidak ya. Merapi sudah mungkin hampir 1 bulan ini agak tenang gitu ya, awan panasnya tidak keluar. Saya nggak tahu Sinabung sekarang seperti apa gitu ya. Sebetulnya tadinya saya ingin menugaskan ya, karena ini ada teman-teman dari pertukaran mahasiswa merdeka juga, saya ingin menugaskan masing-masing itu untuk mengamati gunung api yang paling dekat dengan tempat tinggalnya gitu ya. Tapi saya agak ragu karena tampaknya masih PPKM, saya agak ragu memberi tugas seperti itu sehingga saya batalkan, kemudian akhirnya ya sudah kita tidak ada collaborative learning ya, murni saya banyak ceramah di kelas. Oke, terima kasih Efrat. Yang lain ingin memberi contoh selain Merapi, Sinabung, Sibayak, mana lagi yang dikategorikan gunung api aktif di Indonesia? Gunung Anak Krakatau, Bu. Anak Krakatau, betul sekali. Anak Krakatau sangat aktif, ya. Anak Krakatau dia meletusnya apa tuh kebanyakan tipenya? Eksplosif kah atau efusif kah? Ini kalian harus sering-sering baca berita ini. Kalau di berita biasanya ada gambar-gambar dari letusan gunung api ya. Nah, nanti kelihatan apakah dia mengalir itu ya materialnya, ataukah dia meletusnya seperti air mancur gitu ya. Nanti dilihat lah ya, supaya paling tidak akrab dengan kenampakan gunung api ya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya masih sharing nggak toh? Panji, saya masih sharing nggak? Masih ya? Masih, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau yang dorman apa kira-kira? Yang dorman di Indonesia kira-kira apa? Pas? Yang extinct atau dikatakan dia gunung api yang sudah tidak aktif itu apa kira-kira? Ada nggak di Indonesia? Kalau Arjuna itu gimana? Ini Saiful ya? Yeah. Arjuna aktif nggak Saiful? Kalau setahu saya udah nggak aktif, Bu. Arjuna Welirang itu termasuk dorman apa extinct? Istirahat, Bu. Istirahat berarti kan dorman toh. Iya, Bu. Rata-rata gunung api di Indonesia itu kalau ada ditaruh di repositorinya PVMBG itu biasanya dia gunung api A atau B gitu ya. Jadi gunung api aktif atau dia diketahui pernah aktif tapi sekarang sedang tidur gitu ya. Tuh. Kalau yang extinct apa kira-kira? Ini kebangetan kalau nggak tahu. Extinct atau dead volcano? Ini 2018 pulang dolan ini. Sevel, kamu nggak pernah ngajak teman-teman dolan apa? Langgiran. Iya, Langgan. Mana lagi selain Langgan? Kalau deket tempat saya namanya Gunung Gajah ya, Bu. Kalau nggak salah namanya. Gunung Gajah di mana, Panji? Namanya Rumpin, Bu. Daerah sekitar Cisauk itu. Ada itu gunung. Kayak gunung api yang sudah tererosi gitu, tapi di sana ada penambangan andesitik juga. Saya pernah baca-baca di situ emang sudah mati gunung apinya. Oke, Gunung Gajah ya? Ya.
dekat tempat Oke. saya itu. Selain Gunung Gajah, kemudian Ngelanggeran, mana lagi ya? Gunung Argopuro masuk enggak Bu Ade? Argopuro tuh sebelah mana ya? Ki jangan nipu saya loh ya, nanti dibilang gunung apa gitu kan ngawur gitu loh. Argopuro sebelah mana, Mas? Di Provinsi Jawa Timur, Bu. Ada itu Argopuro itu sebelahannya Malang dan lain-lain bukan? Kota yang dekat apa? Ternyata geografi kita sama-sama jelek ya. Kalau Toba gimana Toba? Hmm. Kalau Wah, Toba nah, gimana? Oh Pak Imam menjawab. Yang extinct ya, jadi yang itu yang termasuk itu adalah Muria. Sedangkan Argopuro itu ada gunung yang sedang tidur, dia dorman kata Pak Imam. Tuh. Tadi siapa yang bilang Argopuro? Jadi ada Saya, Bu. Raditya Rizky. Iya, Argopuro masuk dorman ya. Sebetulnya PVMBG itu punya kategori ya. Kapan suatu gunung itu dikatakan dia aktif tipe A, aktif tipe B, kemudian dorman dan extinct itu ada kategorinya ya. Kalau yang aktif tipe A itu seperti Merapi gitu kan. Yang tipe B itu aktif contohnya kayak Merbabu gitu kan. Dia menunjukkan ada aktivitas, misalnya ada fumarol atau semacamnya, tapi dia tidak menunjukkan bahwa ya aktivitas yang unrest dalam waktu yang akan datang. Nah, ada juga yang tadi dorman, jadi dia benar-benar tidur lama gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian dia sudah mati gitu kan. Tapi diketahui dia mungkin pernah aktif dalam ratusan tahun belakangan ini, tapi saat ini dia memilih untuk tenang gitu kan. Sedangkan yang benar-benar sudah dikatakan extinct itu yang gunung di Muria itu ya. Gunung Bromo Iya. enggak, Bu? Kenapa? Gunung Bromo. Gunung Bromo kan Gunung yang sudah tidak. Gunung Bromo yang mana dulu? Masa Bromo nggak aktif? Ini kalau dilihat di anunya sih gitu. Bromo yang mana dulu? Pak Imam ketawa itu. Pak Imam harusnya ngajak ke Bromo. Ini biasanya kita FGA tripnya ke Bromo ya Pak Imam ya. Tapi karena ya masa pandemi jadi kita nggak bisa kemana-mana. Bromo yang sebelah mana dulu ya? Bromo kan aktif ya, Bromo itu sangat aktif. Makanya itu saya bilang Sangat aktif Bromo Bromo yang itu. mana dulu gitu kan. Kalau dibilang Bromo yang kaldera yang tengger yang gede itu ya. Terus di dalam kaldera tengger yang gede itu kan ada Gunung Batok ya Pak Imam ya. Terus ada Bromonya ya, Ya. kan, Pak Imam ya. Ya kan? Nah, Bromonya itu kan aktif ya kan. Yang yang kita sering naik terus ada kawahnya mumbul-mumbul itu loh. Itu kan yang terus orang pada Ya, ngelempar apa Pak Imam kembang itu kan. Ke situ itu kan aktif gitu ya. Ya kan? itu sangat aktif itu. Sangat aktif gitu ya. Sangat aktif gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar juga tentang jenis-jenis material yang akan menjadi produk atau hasil setiap kali gunung api itu meletus. Contohnya tadi magma kalau dia keluar ke permukaan gitu ya terus mengalir begitu nanti menjadi lava pijar yang bisa mengalir kemana-mana tergantung seberapa viskos lava tersebut dan bagaimana kemiringan topografi di tempat gunung api itu berada. Kemudian kita tahu lagi yang sering terjadi di Merapi itu adalah hujan abu ya. Hujan abu itu sering sekali terjadi di Merapi gitu ya.
Kemudian bisa terjadi juga gerakan tanah. Jadi kalau bagian dari tubuh gunungnya itu runtuh ya, terutama kalau adanya di laut, maka nanti bisa menyebabkan tsunami. Gitu ya. Kemudian bisa terjadi lahar gitu ya, banjir lahar ya. Jadi yang tadinya material padat, pasir-pasir, batuan gitu, ketika dia bertemu dengan musim hujan, maka nanti bisa menjadi mud flow atau lahar gitu ya. Lalu bisa juga produknya itu sesuatu yang diekspos ke udara gitu ya, berupa gas beracun, berupa hujan asam, berupa kabut asap, maupun juga berupa penurunan suhu secara global bahkan gitu ya, seperti yang disebabkan oleh Tambora di beberapa abad yang lalu. Kemudian bisa juga produknya berupa air ya, seperti mata air panas itu juga sebetulnya produk dari aktivitas gunung api. Ya. Lalu selain mata air panas juga ada geyser, itu semburan air panas, gitu ya. Terus ada juga uap air ya, fumarole itu. Kemudian ada juga di bawah laut ya, nanti menghasilkan serupa seperti cerobong gitu, cerobong yang sebetulnya tempat keluarnya magma ke permukaan gitu ya. Jadi banyak sekali tipe produksi dari gunung api gitu ya. Produk ini bisa membahayakan bagi manusia gitu ya. Tapi juga bisa juga menjadi sesuatu tontonan yang indah ya, membentuk landscape yang indahnya luar biasa. Nah, untuk itu ya, karena produk tadi tidak hanya dia bisa menguntungkan tapi membahayakan, maka saintis itu perlu untuk selalu memantau aktivitas gunung api ya. Untuk melihat kalau ada warning ya, ada pertanda bahwa erupsi mungkin akan terjadi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira warning atau pertanda bahwa erupsi gunung api itu akan terjadi itu apa saja? Aktivitas seismiknya meningkat. Aktivitas seismik meningkat. Oke. Ada lagi selain aktivitas seismik? Yang lain? Siapa lagi? Setahu saya itu Bu pernah kayak keluar hewan-hewan dari gunung seperti ular. Hewan yang turun dari gunung gitu ya. Ini Raflidan kenapa nggak masuk aja ke kelas sih, pakai nanya di WA segala? Saya jawabnya gimana? Oke. Betul, itu bisa saja salah satu pertanda. Betul. Apalagi? Dan itu. Tadi barusan yang jawab siapa ini? Hari ini Bu. Oh, Rini ya. Rin, binatangnya apa tadi Rin? Ular gitu ya? Iya Bu, pernah baca ular Bu, kalau dari kayak turun dari gunung. Kira-kira kenapa ya dia turun dari gunung kalau ular? Apa yang dirasakan? Menurut saya kayak panas tanahnya Bu. Ya, karena kepanasan, ya kan? Ya. Jadi tadi seperti dibilang oleh Panji bahwa betul ada getaran-getaran gempa gitu ya. Terus nanti kadang-kadang ada penggembungan ya, atau deformasi dari tubuh gunungnya. Gitu. Kemudian ada kenaikan suhu ya yang mungkin kita manusia tidak bisa merasakan, tetapi binatang yang lebih sensitif ya terhadap perubahan suhu bisa merasakan, sehingga mereka kemudian pergi ke tempat yang dirasa lebih aman, lebih nyaman dan lebih aman gitu kan. Makanya ada binatang yang kemudian turun dari atas gunung ya ke arah bawah gitu ya. Selain itu juga nanti ada biasanya ada pelepasan gas-gas tertentu ya yang meningkat konsentrasinya sehingga menjadi alarm bahwa ini gunung akan mengarah kepada fase peningkatan aktivitas atau bahkan sampai ke erupsi. Oke. Jadi kita melanjutkan keterangan yang tadi ya tentang mengapa saintis itu perlu untuk memonitor gunung api dan bagaimana caranya ya.
sebetulnya materi kita hari ini itu nanti akan banyak kita bicarakan di setengah semester selanjutnya ketika kuliah akan dipimpin oleh Pak Imam ya. Nanti kuliahnya bentuknya akan berbeda dengan kuliah kita setengah semester ini ya. Lebih banyak mahasiswa nanti yang berperan gitu ya. Adapun yang saya paparkan hari ini banyak saya ambil dari lamannya USGS itu ya. Dan juga ada beberapa yang saya ambil dari lamannya magma.esdm.go.id ya. Nah, sebetulnya untuk memonitor aktivitas vulkanik ya, itu yang kita lakukan itu kan sebetulnya kita ingin tahu gitu ya, setiap kali ada aktivitas di dalam tubuh gunung, kita ingin tahu apakah aktivitas dalam tubuh gunung itu bisa kita tangkap berupa sinyal-sinyal tertentu yang kita rekam atau kita rasakan di permukaan bumi. Tadi Rini cerita kalau ular itu dia bisa merasakan ada perubahan suhu gitu kan ya. Tetapi manusia kan belum tentu bisa gitu ya. Manusia mungkin sensornya tidak sesensitif ular gitu ya. Sehingga biasanya manusia memerlukan beberapa bantuan instrumen. Nah, satu hal yang penting yang diketahui oleh saintis ya adalah mengetahui letak dan bentuk dari kantong magma. Ya. Ya, kita ingin tahu. Jadi apakah dia dalamnya 3 kilo atau 5 kilo, gitu, ataukah dia cuma 1 kilo dari puncak. Gitu ya. Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau Anda bayangkan sesuatu yang bergerak dari kedalaman 5 kilo dengan sesuatu yang bergerak dari kedalaman 1 kilo pasti akan mempunyai implikasi terhadap warning yang harus diberikan oleh otoritas gitu, kepada masyarakat. Lalu seberapa besar magma chambernya ya, itu tentu punya implikasi terhadap hazard yang ditimbulkan oleh gunung api tersebut ya. Selain itu pula yang biasanya ingin dipantau itu yang berupa deformasi ya. Deformasi artinya perubahan bentuk dari tubuh gunungnya itu sendiri ya. Kemudian yang lain yaitu tadi yang sudah dikatakan oleh Panji yaitu sinyal-sinyal kegempaan, ya, sinyal-sinyal seismik ya. Kemudian yang lain tadi juga sudah saya jelaskan yaitu gas vulkanik ya, gas yang dihasilkan sebagai bagian dari aktivitas vulkanik. Ya. Dan tentunya aliran panas ya, ini juga jadi satu hal yang krusial gitu ya untuk kita pantau. Di gambar di sebelah ini Anda bisa lihat ya, ini ilustrasi bagaimana kita menggunakan begitu banyak instrumen ya untuk bisa memantau parameter-parameter yang ada di sebelah kiri ini. Jadi ada tiltmeter, ada GPS, ya. Ada ini yang namanya ground leveling gitu ya, biasanya teman-teman geodesi yang pakai. Itu dipakai untuk memantau deformasi tubuh gunungnya misalnya. Kemudian ada seismometer gitu ya dipasang biasanya untuk memantau kegempaan tentunya dan juga aliran dari piroklastik atau aliran dari lahar juga bisa. Kemudian satelit ini ya remote sensing. Satelit ini remote sensing ini ya bisa memantau macam-macam, bisa dia memantau menggunakan foto gitu ya, jadi meng-capture hanya perubahan fotogrametri gitu, atau dia bisa juga menggunakan prinsip seperti radar gitu ya, jadi melihat jika ada perubahan ada deformasi begitu, tetapi dia memantaunya dari satelit juga gitu kan, dinamakan dengan INSAR gitu. Terus pengukuran gas ya bisa dilakukan secara manual ya, jadi mengambil sampel langsung ke sumber yang dekat dengan tempat keluarnya gas, atau dipantau melalui survei dari udara itu juga bisa, atau bisa juga nanti dipantau secara berkelanjutan ya, atau secara kontinu lewat instrumen yang memang dia bisa mengukur kemudian menganalisis secara sederhana dan mengirimkan hasil analisisnya
ke data center gitu ya. Jadi begitu banyak instrumen yang bisa digunakan oleh saintis untuk memonitor kondisi aktivitas gunung api. Ini adalah salah satu contoh dari pemantauan gunung api ya, menggunakan salah satu metode geofisika yang disebut sebagai metode gravitasi ya. Jadi metode gravitasi pada dasarnya adalah ya, geofisikawan itu dia melihat bagaimana nilai percepatan gravitasi itu berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi biasanya kita menganggap bahwa kalau tidak ada apa-apa ya harusnya kan kecepatan gravitasi ya sama gitu kan di semua tempat gitu kan. Tapi kalau ada apa-apa, maka nanti harus dia pasti akan berubah, entah dia berubahnya naik atau dia berubahnya turun. Nah, ini yang sering disebut sebagai anomali. Gitu. Nah, geofisikawan senang sekali mencari yang namanya anomali ini. Ya. Entah anomalinya itu berupa anomali Bogge, atau anomali free air, ya, atau anomali Bogge lengkap misalnya. Gitu. Yang jelas gitu ya. Setelah dia mendapatkan anomali ini nanti dia akan menganalisis kemudian mencari tahu sumber dari anomali itu apa. Nah di sebelah kiri ini adalah contoh ya ketika teman-teman dari BPPTKG dan juga dari Geofisika UGM itu melakukan pengukuran di seputar Merapi gitu ya. Jadi mereka inginnya saat itu melakukan yang namanya 4D monitoring gitu. 4D itu maksudnya melakukan pengukuran berulang di tempat yang sama pada waktu yang berbeda gitu. Ya, maunya gitu kan. Ya, sayangnya ternyata titik-titik yang tadinya ingin dipertahankan sama ternyata tidak bisa gitu kan. Akhirnya kemudian ya tidak dikatakan sebagai 4D, tapi hanya dikatakan kita membandingkan data dari tahun 88, 98, dan 2011 ya. Jadi hanya time lapse ya. Jadi ada pengukuran gravitasi yang dilakukan pada waktu berbeda, kemudian hasilnya dibandingkan dan kemudian diinterpretasi hasilnya seperti apa. Nah, dari situ kemudian biasanya nanti geofisikawan bisa menafsirkan gitu ya. Biasanya ya kalau orang menggunakan survei gravity di gunung api, biasanya menjadi target adalah struktur yang cukup besar ya, cukup besar dalam skala gunung api, yaitu berkaitan dengan kantong magma dan konduitnya. Ya. Kalau alatnya itu cukup sensitif ya, kemudian kita mempunyai data elevasi yang juga cukup detail, biasanya kita bisa menggunakan prinsip yang kita kenal sebagai microgravity ya, jadi benar-benar anomali yang kecil-kecil ya, untuk mendelineasi perubahan-perubahan yang sifatnya lebih kecil dibandingkan dengan dengan struktur magma chamber atau conduit tadi ya. Contohnya misalkan ya ada aktivitas hidrotermal ya yang dia membawa ya ada cairan gitu ya hidrotermal yang dibawa dari bawah ke atas ya. Kemudian dalam prosesnya cairan hidrotermal itu mengendapkan mineral-mineral tertentu di dekat permukaan gitu ya. Nah, ketika dilakukan survei gravitasi di sekitar daerah yang terjadi pengendapan mineral, maka nanti kita akan melihat bedanya ya, mendapatkan anomali gitu ya. Daerah-daerah yang mempunyai endapan mineral akan mempunyai nilai gravitasi anomali gravitasi yang berbeda dengan yang tidak ada endapan mineralnya ya. Jadi bisa sampai ke struktur yang sifatnya dia lebih kecil dibandingkan conduit maupun magma chamber gitu. Tapi pada umumnya biasanya orang melakukan survei gravitasi di gunung itu untuk melihat perubahan dari geometri, kedalaman, atau arah dari konduit gitu ya.
Karena memang itu yang cukup besar yang bisa dideteksi di dalam resolusi atau kemampuan membedakan si metode gravitasi itu sendiri. Nah, yang lain adalah kalau kita ingin memantau adanya deformasi tubuh gunung gitu ya. Ini sebentar. Nah, yang perlu dipantau parameter lain yang perlu kita pantau adalah perubahan bentuk dari tubuh gunung atau sering dikenal sebagai deformasi tubuh gunung ya. Mengapa deformasi ini perlu dipantau? Karena Anda bisa bayangkan kalau ada material dari bawah yang mulai mengisi ke atas ke dalam tubuh gunung, maka pasti tubuh gunung itu kan seperti balon yang mulai diisi gitu ya. Jadi dia ada menggembung gitu, jadi penggembungan gitu ya. Terjadi penggembungan. Nah, penggembungan ini bisa dipantau menggunakan beberapa metode yang sifatnya geodetik ya. Tadi ada yang bentuknya sangat manual, jadi dia mengukur leveling di darat gitu ya, menggunakan namanya semacam teodolit ya. Saya lupa namanya, bukan teodolit, ada nama khususnya gitu ya. Nah, menggunakan metode itu ya dan bisa kemudian diukur deformasinya seperti apa gitu. Tapi dengan cara yang lebih modern ya, karena dengan leveling itu biasanya butuh waktu yang lama, kemudian banyak orang yang harus diterjunkan ya. Biasanya orang menggunakan sekarang yang lebih modern yaitu menggunakan yang namanya GPS gitu kan. GPS ya. GPS bisa digunakan secara kontinu ya, jadi meletakkan sensor GPS ini di dekat puncak gunung gitu. Atau bisa juga secara campaign. Campaign artinya ya kalau kita merasa perlu, kita taruh sensornya, kita taruh di situ, misalkan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, setelah dirasa datanya cukup, kita ambil. Kemudian ada yang namanya INSAR. Ya, INSAR tadi yang saya bilang dia juga prinsipnya mirip seperti GPS ya, tetapi dia menggunakan alat ukurnya beda gitu namanya. Kalau GPS kan hanya jaraknya seperti apa ya sudah jaraknya berubah berarti dia berpindah ya. Kalau INSAR tidak, dia sedikit lebih kompleks rangingnya. Gitu kan. Nah ini yang prinsipnya GPS bisa nggak ya? Kalau GPS sangat mudah dibayangkan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang naik ke permukaan gitu, kemudian dia merubah tubuh gunungnya gitu kan ya, maka nanti posisi ini kan juga dia akan berubah gitu kan ya. Ya kan, memanjang atau memendek jaraknya terhadap satelit, maka nanti dia bisa dikatakan terjadi deformasi. Gitu kan. Nah, oke, kemudian yang INSAR itu sedikit lebih advance lah katakan, karena dia tidak hanya bisa kemudian mengatakan ada perubahan, tapi kemudian dia juga bisa mengatakan perubahannya itu ke arah mana, ya, lebih dominan ke arah mana, berdasarkan dari fringe atau cincin-cincin yang bisa dideteksi seperti ini. Gitu kan, ya. Jadi orang yang biasanya mengolah data INSAR itu senang sekali kalau dia dapat lingkaran-lingkaran cincin kayak gini loh. Fringe namanya gitu kan. Ya, artinya kalau ada fringe ya gitu yang tampaknya menerus, fringe-nya berarti nanti ada deformasi yang dia capture dengan data satelitnya. Biasanya satelit memang satelit ini didedikasikan khusus ya untuk keperluan monitoring seperti ini gitu ya. Biasanya dia orbitnya itu ada yang 11 hari, jadi dia lewat di tempat yang sama setelah 11 hari. Dan kita kalau kita punya duit, kita bisa minta ke satelit itu bilang, tolong dong saya diambilkan data ini gitu kan ya. Data Merapi misalnya gitu kan. Dari capture satelit kamu gitu kan. Itu bisa kalau kita punya duit, kita bisa minta ke sana.
Kemudian selain deformasi, ini lagi tadi yang disampaikan oleh salah satu temanmu, yaitu dengan menggunakan monitoring seismik. Ya. Kita tahu ya, gunung api itu kan sebenarnya hanya ada dua hal yang saling berinteraksi di situ ya. Apa? Yaitu magma dan wadah tempat magma itu berada. Ya. Jadi magma itu dia bisa bergerak dari keadaan lebih dalam ke permukaan ya. Ketika dia bergerak ke permukaan, itu kan ada sinyal seismik yang dihasilkan. Aliran itu bisa menghasilkan satu getaran tertentu yang bisa ditangkap oleh seismometer gitu ya. Selain itu ya, ketika magma itu bergerak ke dalam konduit ya, maka magma tersebut nanti akan apa? Akan menambahkan stres ke batuan yang ada di sekitar konduit tadi, ada di sekitar pipa tadi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Batuan yang membentuk konduit itu dia akan merekah ya, retak ya. Retak-retaknya ini nanti akan terekam menjadi sinyal-sinyal seismik yang bisa kita rekam di permukaan. Sehingga kalau tadi magmanya dari bawah, kemudian dia naik ke atas ya, terus terjadi banyak gempa gitu. Orang ketika mengamati secara temporal, ya, mengamati dari waktu ke waktu, bisa melihat gempanya tadinya di lebih dalam, kemudian bergerak ke arah yang lebih dangkal. Ya, lalu dia bisa mengatakan, oh magmanya tadinya di sini, lalu dia pelan-pelan bergerak ke arah permukaan, dan kemudian dia keluar ke permukaan. Jadilah erupsi. Ya. Makanya mengapa memantau kegempaan di dalam satu serial aktivitas pemantauan gunung api itu sangat krusial. Dan tadi ya, tidak hanya gerakan magma yang ada di dalam konduit menuju ke permukaan yang bisa kita monitor, tetapi ada beberapa aktivitas gunung api bahkan setelah meletus sekalipun yang bisa kita monitor gitu ya. Ini adalah gempa vulkanotektonik dari Gunung Soputan, ini miliknya USGS, ini gambarnya. Soputan ada di mana? Ada yang tahu nggak? Pulau apa? Sulawesi, Bu. Ya, Sulawesi bagian mana? Utara, Bu. Utara ya. Sulawesi yang ada gunungnya kan cuma Sulawesi Utara. Oke, Soputan ya. Itu ini contohnya ada vulkanotektonik ya, VT, itu ketika magma bergerak di dalam konduit, lalu konduitnya itu, batuan konduitnya dia merekah gitu ya, menghasilkan gempa yang mirip seperti gempa tektonik atau disebut sebagai vulkanotektonik ya. Kemudian ada juga gempa-gempa yang dia mirip seperti VT, tetapi dia kandungan frekuensinya lebih rendah gitu. Dihasilkan oleh aktivitas apa ini ya? Ini aktivitas yang biasanya aktivitas aliran ya, aliran dari fluida yang ada di dalam konduit itu sendiri. Kemudian ada gempa hybrid ya, gempa hybrid itu biasanya adalah gempa gabungan antara gempa yang mirip dengan VT dengan gempa yang low frekuensi ya. Biasanya ini adalah kejadian di mana magma mendorong terjadinya satu rekahan, lalu rekahannya itu terisi oleh magma ya, sehingga menghasilkan gempa hybrid ya. Kemudian ada gempa yang dia mempunyai kandungan sangat rendah frekuensinya, dikategorikan sebagai very low frequency earthquake gitu ya. Gempa-gempa yang very low frequency ini biasanya agak-agak misterius bagi seismolog gitu ya. Karena biasanya tidak dikaitkan dengan rekahnya batuan, tetapi lebih ke adanya aliran satu fluida gitu ya. Tapi aliran yang seperti apa, kemudian apakah ini aliran yang terdeteksi atau rumah fluidanya yang terdeteksi atau apa, nah ini juga masih menjadi banyak pertanyaan. Kemudian ada lagi tremor ya, tremor ini juga gempa yang terus menerus itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang begitu,
kemudian sering diasosiasikan dengan aliran juga ya, dengan aliran maupun getaran dari konduit gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sinyal seismik di dalam aktivitas gunung api itu sangat banyak gitu ya. Tidak hanya yang bisa kita lokalisir, tapi kadang-kadang tidak bisa kita lokalisir, kita cuma tahu ada aktivitas begini dan artinya ada satu aliran di dalam tubuh gunung api tersebut ya. Kita hanya bisa mengatakan alirannya ada di kedalaman sekian, itu saja gitu ya. Tapi tidak bisa mendefinisikan letaknya, misalnya kayak titik-titik tadi, tidak gitu ya. Kemudian yang lain adalah mengenai gas monitoring, ini yang tadi juga tidak kalah pentingnya ya. Minggu lalu sudah saya sebutkan bahwa begitu banyak kejadian pelepasan gas yang kemudian manusia tidak bisa membaui, jadi gas itu tidak punya bau sehingga manusia tidak bisa mengenali kalau ada gas yang berbahaya bagi tubuhnya gitu kan. Sehingga gas itu terus dihirup dan tubuh kita diracuni oleh gas tersebut, lalu manusia bisa fatal ya, bisa mati karena menghirup gas beracun tersebut ya. Di beberapa gunung api itu sudah dipasang beberapa sensor gas yang sudah sangat canggih ya. Merapi salah satunya itu sudah mempunyai sistem monitoring gas itu yang tapi sayangnya dia belum bisa real time gitu ya. Tapi dia sudah bisa collect data kemudian menyimpan di dalam semacam data logger kemudian disimpan di dalam storage gitu ya. Kalau nggak salah dulu sempat dia mencoba untuk monitoring di tempat lalu dianalisis lalu dikirim ya, tapi saya tidak tahu apakah masih sustain seperti atau tidak ya. Mudah-mudahan masih gitu. Jadi teman-teman di observatory tidak harus bolak-balik ke atas hanya untuk mengambil sampling gas secara rutin, tapi mungkin ke atas hanya untuk maintenance dan semacamnya. Jadi gas kalau memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara kontinu ya pengambilan datanya, maka nanti bisa dilakukan secara manual ya, atau bisa juga secara otomatis seperti ini. Saya baru ingat bahwa beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah Bapak Ibu di BPTKG menawarkan ya pada mahasiswa kalau ada yang ingin ikut membangun sistem otomatisasi gitu ya untuk berbagai sensor yang terdapat di Merapi itu, mereka senang sekali gitu karena anak-anak yang senang instrumen tuh biasanya sangat jarang sekarang ya. Rata-rata mahasiswa inginnya langsung pakai komputer menganalisis data terus sudah ya. Tapi yang mengotak-ngatik instrumen ini biasanya sangat langka ya mahasiswa yang seperti itu. Ya, ini adalah salah satu kegiatan yang juga penting ya. Diingat di Merapi 2010 itu keputusan bahwa Merapi itu akan meletus secara eksplosif itu diketahui ya atau didasari oleh informasi adanya kandungan gas CO ya, CO2 yang cukup tinggi gitu ya di beberapa hari terakhir menjelang erupsinya gitu. Jadi teman-teman di otoritas, BPTKG, PVMBG maupun BPBD setempat itu sudah tahu harus ngapain gitu ya. Nah ini tampaknya akan terjadi letusan yang cukup eksplosif, yang cukup berbeda dari letusan-letusan yang ada sebelumnya berdasarkan informasi dari gas, maka kemudian mereka membuat skenario apa yang harus dilakukan supaya masyarakat menjadi selamat ya. Nah keputusan itu sangat krusial dan biasanya ditentukan berdasarkan data-data yang terakhir. Nah, untuk Indonesia sendiri ya sebetulnya kita sudah sangat terbantu dengan adanya aplikasi Magma Indonesia ya. Ini gambar Pak Kasbani. Pak Kasbani itu adalah dulu Kepala Pusat Vulkanologi PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya. Sebelum digantikan oleh Bu Andriana yang sekarang. Beliau yang waktu itu launching aplikasi ini ya, Anda bisa coba untuk mengakses aplikasi tersebut untuk tadi mengenali gunung api Indonesia itu ada di mana saja,
namanya apa saja, statusnya itu, yang aktif mana, yang dia dorman mana, yang dia sudah dikategorikan punah itu mana saja, itu bisa Anda lihat di sini. Ya. Tadi Pak Imam juga sudah membuatkan linknya, ya Anda bisa akses di link tersebut ya. Itu bisa dilihat Pak Imam tadi ini loh, data dasar gunung api Indonesia ya, itu bisa Anda lihat untuk menambah wawasan Anda ya mengenai gunung api yang ada di negara kita ya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali, terutama bagi yang mengambil seismologi gunung api ya, sekali lagi ketika Anda bicara tentang seismologi gunung api, ingat dulu ya mekanisme yang ada di dalam gunung api itu seperti apa, lalu pikirkan ya dari aktivitas yang semacam itu kan kira-kira akan menghasilkan aktivitas seismik yang bagaimana. Ya. Yang paling gampang itu adalah Anda sudah baca seismologi, Anda sudah tahu seismologi yang klasik yang berhubungan dengan gempa itu sudah tahu kan. Nah, yang sinyal-sinyal selebihnya yang tidak mirip dengan gempa-gempa tektonik itu berarti dihasilkan oleh proses yang berbeda daripada gempa tektonik. Ya, jadi nanti tafsirannya jangan ke arah tektonik ya. Kalau nanti sudah bicara ke bentuk sinyal yang apa tadi hybrid misalnya, atau nanti Anda kenal sinyal-sinyal gempa multifase atau tornilo ya, maka tolong jangan dikembalikan ke yang tektonik lagi ya, karena yang tektonik itu sudah habis kita pelajari di volcanotektonik gitu kan ya. Tapi pikirkan mekanisme yang lain gitu ya, yang masih terjadi di dalam tubuh gunung api dan bisa menghasilkan sinyal seismik yang demikian. Dan dengan begitu nanti Anda akan lebih mudah untuk memahami mengapa bentuk sinyalnya seperti itu, mengapa kok tidak seperti gempa tektonik dan lain-lain. Tapi paling tidak itu sudah menyimpulkan bahwa dalam setengah semester ini Anda belajar apa, dan materi tersebut yang harus Anda siapkan supaya Anda bisa menjawab pertanyaan di saat ujian tengah semester.